Namaku Lastri. Aku adalah seorang PNS yang mengajar di sekolah tingkat dasar di kotaku. Suamiku bekerja di dinas pemadam kebakaran. Aku mempunyai satu anak perempuan, usianya 16 tahun. Walaupun kehidupanku sederhana, jauh dari kata mewah, tapi hidupku bahagia. Apalagi aku mendapatkan kabar gembira dari suamiku, bahwa dia telah dipromosikan oleh atasannya menjadi kepala bagian di dinas pemadam kebakaran. Tetapi tanpa aku tahu, ternyata itulah awal bencana yang akan menimpa keluargaku. Di sore itu, "Assalamualaikum, Mah, Papa pulang." Waalaikumsalam. Sebentar. Buru-buru aku ke depan membukakan pintu untuk suamiku dan mencium tangannya. "Mah, alhamdulillah, Mah. Papa sekarang naik jabatan, Mah, jadi kabag di damkar," ucapnya sambil memelukku dan meletakkan tas dan sepatunya. "Wah, alhamdulillah, Pak. Akhirnya naik jabatan juga. Kita harus mengadakan syukuran, Pak," sambutku dengan penuh semangat. Iya, Mah. Nanti hari Minggu kita akan syukuran ya. Kita undang keluarga, teman-teman kerja Papa, dan tetangga sekitar rumah ya," kata suamiku. Iya, Pak. Siap. Nanti Mama siapkan semuanya ya," kataku. Hatiku girang tak terhingga. Bagaimana tidak, belum genap 2 tahun, suamiku naik jabatan. Sungguh prestasi yang membanggakan. Hari Minggu pun tiba. Aku dibantu keluargaku mempersiapkan acara syukuran yang akan diadakan sore hari. Ketika berbincang-bincang dengan keluarga dan kerabat, sekilas aku melihat ada seseorang yang terus memandangiku dengan tatapan dingin tanpa ekspresi. Aku tidak tahu dia siapa. Apakah salah satu dari teman suamiku? Aku mencoba menyapanya, tetapi dia tidak membalas sapaanku. Sombong sekali sih orang itu," umpatku. Aku pun bersikap cuek dan kembali melanjutkan obrolanku dengan kerabat-kerabatku. Di saat aku sedang asik mengobrol, Bibi, pembantuku, menghampiriku dan berbisik. "Bu, itu ada yang mau bicara sama Ibu," ujarnya dengan wajah yang kelihatan tegang. Siapa, Bi?" kataku. Saya juga tidak tahu, Bu. Dia bilang katanya keluarga Ibu dalam bahaya. Ada sesuatu yang tidak baik yang ditanam di tanah ini," kata Bibi. Apaan sih, Bi? Kenapa dia bilang begitu? Di mana orangnya?" kataku ke Bibi. Itu, Bu, di belakang di dekat dapur," jawab Bibi. Aku pun pergi ke belakang menemui orang itu. Kulihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk bersila di belakang rumahku dengan beralaskan tikar. Laki-laki itu adalah orang yang tadi memandangiku ketika aku berbincang dengan keluarga dan kerabatku. Siapa dia? Kenapa dia menyuruhku untuk menemuinya secara sembunyi-sembunyi? Aku berjalan menghampirinya. Setelah tepat berada di hadapannya, aku mulai bertanya, "Maaf, Kang, ada perlu apa ya Akang memanggil saya ke sini? Apa Akang teman dari suami saya?" kataku kepada lelaki itu. Lelaki itu pun diam, melihatku dengan ekspresi yang sama seperti tadi. "Kang, punten," aku memanggilnya lagi. Kali ini, dia mulai membuka suaranya yang parau. "Teh, maaf kalau tadi saya bersikap tidak ramah. Itu karena saya melihat di belakang Teteh ada sesuatu. Terus ketika Teteh mendekati saya mencium bau anyir dan tahu itu apa. Ada kuntilanak, Teh, yang mulai ngikutin Teteh," ucapnya. Sontak aku kaget mendengarnya. Belum sempat aku menyanggah, dia menambahkan, "Teh, bilang ke suami Teteh, jangan terlalu percaya sama teman-teman sendiri, karena musuh itu bukan dari luar, tapi dari orang terdekat kita. Banyak-banyak ibadah dan berzikir, Teh. Insya Allah akan diselamatkan," kata lelaki itu lagi. Seakan tak percaya, aku membantah semua perkataannya. "Kang, Akang ini siapa sih? Jangan sok tahu dengan kehidupan keluarga saya. Sampai saat ini, alhamdulillah teman-teman suami saya baik semua. Sekarang, lebih baik Akang pergi dari sini. Kalau tidak, saya akan panggil suami saya nih," kataku. "Saya
Tadi hanya numpang lewat ke desa ini. Ketika saya melewati rumah Teteh, saya melihat ada aura negatif Teh berkumpul di tanah ini. Saya hanya memperingatkan Teteh saja. Kalau Teteh nggak percaya sama saya, nggak apa-apa. Tapi saya berpesan, jangan lupa selalu mengingat Allah Teh. Setelah mengucapkan kalimat itu, orang itu lantas pergi. Setelah orang itu pergi, aku terus-terusan memikirkan perkataannya. Apakah benar ada seseorang yang berniat jahat kepada keluarga kami? Kalau memang ada, tujuannya apa? Semakin dipikir, semakin membuatku gila. Sudahlah. Aku tidak mau terlalu memikirkan hal itu. Di malamnya, ketika sedang membereskan sisa-sisa syukuran tadi, tiba-tiba aku mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Aku mencari-cari dari mana bau itu berasal. Bulu rumahku bergidik ketika bau itu ada di kamarku sendiri. Segera aku panggil suamiku yang berada di teras rumah. "Pah, sini Pah," kataku. Tapi tidak ada jawaban dari teras. Aku memanggilnya lagi. "Pah, Pah," kataku setengah teriak. Terdengar suara langkah kaki menuju kamar. "Ada apa sih, Mah?" Teriak-teriak suaranya kedengaran sampai ke rumah sebelah, kata suamiku. "Lagian, Papa dipanggil gak nyaut sih. Ini loh, Pah. Papa nyium bau bangkai gak?" kataku kepada suamiku. Suamiku mengendus-enduskan hidungnya di sekitar kamar. Terlihat alisnya berkerut. "Papa gak nyium bau apa-apa tuh. Ada yang salah kali dengan hidung Mama," kata suamiku. Masa sih, Pah? Baunya nyengat banget loh. Apa ada tikus yang mati ya?" kataku. Bisa jadi, Mah. Papa sama sekali gak nyium bau bangkai, Mah," jawab suamiku lagi. Tapi, Pah." Belum selesai aku berbicara, suamiku memotong. Sudahlah, Mah. Kalau menurut Mama di kamar ini bau bangkai, kita tidur di kamar tengah aja. Nggak usah diperpanjang lagi. Papa capek, pengen cepat tidur, Mah," kata suamiku. Aku menghela nafas. Kenapa hanya aku yang mencium bau itu? Dan kemudian malam itu aku tidur di kamar tengah. Waktu menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Aku masih memikirkan kejadian ganjil itu. Tak habis pikir, kenapa hanya aku yang mencium bau itu? Ketika memikirkan kejadian aneh tadi, tiba-tiba dadaku sesak seperti ada benda di atas dadaku. Tanganku yang satu mencoba menepuk-nepuk punggung suamiku, namun suamiku tak bergeming. Berteriak pun tidak bisa. Dak! Tiba-tiba ada kaki di atas dadaku. Mataku menatap ke atas, mencari tahu siapa pemilik kaki menjijikan ini. Saat aku melihat wajahnya, wajah itu sangat menyeramkan, menatapku dengan senyuman menyeringai. Astagfirullah, astagfirullah. Terus-terusan aku menyebut nama Allah. Ingin aku teriak, tapi suaraku hilang. Aku hanya bisa membaca doa dalam hati. Dikit demi sedikit, rasa sakitku berkurang. Dan alhamdulillah, kaki itu yang menjijikan sudah tidak ada. Aku bernafas lega. Namun tak berselang lama, tiba-tiba dari atas menetes sesuatu jatuh ke pipiku. Cairan seperti lendir berwarna hitam. Cairan apa ini? Segera aku membersihkan pipiku. Posisiku masih terbaring. Kemudian wajah menyeramkan itu ada di hadapanku. Jarak kami 1 jengkal tangan. Mulutku terkunci. Aku tak bisa menggerakkan tubuhku. Dia mengeluarkan lidah panjangnya dan mencoba menjilat-jilat wajahku. Aku menutup mataku sambil tetap membaca doa. Sampai, astagfirullah, Allahu Akbar. Aku terbangun dari tidurku. Ya Allah, mimpi apa itu? Keringat membasahi tubuhku. Baru kali ini aku mimpi tampak seperti nyata. Tanganku gemetaran. Aku melihat suamiku masih ada di sampingku tertidur pulas. Keesokan harinya, tubuhku lemas tak bertenaga. Kepalaku sakit serasa ingin pecah. Seperti ada sebuah batu yang berada di atas kepalaku. Terasa berat dan sangat sakit. Badanku pun mengalami panas tinggi mencapai 40 derajat Celcius. Membuat tubuhku terasa nyeri dan kesakitan. Keluargaku berpikir kalau aku memang sedang sakit medis pada umumnya. Oleh karena itu,
Mereka langsung membawakan ke rumah sakit dan langsung ditangani oleh dokter. Dokter pun menjelaskan, mungkin penyebabnya karena kelelahan, pikiran psikis dan lainnya. Pulang dari rumah sakit sekitar pukul 9 pagi. Di malam harinya, sekitar pukul 1 dini hari, tiba-tiba badanku panas. Aku pun berteriak-teriak sakit sekali. Tubuhku sangat dingin dan kepalaku begitu sakit. Suamiku memberikan obat yang tadi diberikan oleh dokter. Keadaannya pun lumayan membaik. Tapi 3 jam kemudian, badanku kembali panas. Sampai pada suatu malam, aku sedang beristirahat di kamar sendiri. Suamiku ada dinas malam, jadi pulangnya besok pagi. Aku berdua dengan anakku. Aku mendengar suara wanita yang bersenandung seperti sinden. Aku benar-benar ketakutan sampai gemetar. Gimana tidak gemetar, sinden yang aku dengar itu nyanyian memanggil kuntilanak. Lalu aku mengambil Al-Quran dan membaca ayat-ayat pengusir makhluk halus. Tak berapa lama, suara itu lenyap dan berganti dengan bau busuk yang menyengat hidung. Bau ini lagi. Apa ada tikus yang mati? Tapi ini baunya bukan bau bangkai tikus. Ini seperti bau mayat, ujarku dalam hati. Tak berselang lama, buk, ada suara di atap rumahku. Segera aku berteriak memanggil anakku yang berada di kamarnya. Mendengar teriakanku, anakku datang dengan tergopoh-gopoh. Mama kenapa, Mah? Tanya anakku. Mei, tolong kamu panggilkan nenek dan pamanmu ke sini sekarang, pintaku. Tanpa bertanya lagi, anakku langsung pergi ke rumah ibuku yang tempatnya persis di sebelah rumahku. Tak berapa lama, ibu dan adik lelakiku datang. Setelah ibu dan adikku datang, aku menceritakan kejadian barusan. Bu, tadi Tari mendengar suara wanita yang bersenandung. Lalu Tari baca Al-Quran. Tidak lama suaranya hilang. Tapi ada bau yang menyengat, Bu. Seperti bau bangkai kayak kemarin. Ibu menatapku serius. Tari, ini sepertinya ada yang tidak beres. Sebaiknya kita panggil Ustadz Husein aja ya. Mencari tahu kenapa setiap hari ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi dengan kamu, kata ibuku. Adikku Hendri pun ikut berbicara. Iya teh, takutnya teteh ada yang ngikutin. Soalnya dari kemarin kan ada teman Hendri datang ke rumah. Terus dia lihat ada yang aneh sama rumah ini teh, kata adikku. Apanya yang aneh dengan rumah ini? Kan sebelumnya tidak ada apa-apa, tanyaku heran. Hendri juga tidak tahu teh. Tapi teman Hendri pernah bilang aura rumah teteh, auranya nggak bagus teh. Ada sesuatu di rumah teteh. Aku pun terdiam mendengarkan perkataan adik dan ibuku. Otakku mulai memikirkan kejadian-kejadian ganjil yang aku alami beberapa minggu ini. Saran ibu, kita panggil Ustadz Husein saja. Kita cari tahu ada apa sebenarnya, kata ibuku. Iya bu, baik. Tapi malam ini ibu tidur di sini ya bu. Tari takut bu, kataku. Kamu ini nggak malu apa sama anak kamu? Ibu mengejekku sambil tersenyum ke arah Melani. Melani pun menjawab, ya elah nek, yang namanya takut bisa terjadi sama siapa saja, mau tua ataupun muda. Nanti kita tidur di ruangan tengah aja ya nek, biar rame gitu. Mai juga takut nek, kalau tidur sama mama berdua. Om Hendri tidur juga di sini kan? Tanyanya sambil memohon kepada Hendri. Adah, kalian ini penakut ya? Baiklah, kita tidur di sini bu. Ayah sama adik yang di rumah, jawab Hendri. Aku pun tidur bertiga di ruangan tengah, dan Hendri tidur di kamar tamu. Bersyukur tidak ada yang terjadi di malam itu. Sampai ketika malam berikutnya, aku kembali mendengar suara nyanyian dan mencium bau busuk di tempat yang sama di sekitar kamarku. Aku teriak-teriak memanggil suamiku. Untungnya, malam itu suamiku berada di rumah. Dia sedang bersama Ustadz Husein. Mendengar teriakanku, mereka menuju ke kamarku. Aku memeluk suamiku. Pah, aku takut, Pah. Tadi suara dan bau itu muncul lagi. Aku menangis ketakutan. Ustadz Husein paham
Lalu dia menggelar sajadah di ruang tamu. Dia meminta suamiku untuk bergabung berzikir dengannya. Sementara aku disuruh untuk masuk ke kamar anakku. Saat Ustadz dan suamiku lagi berzikir, aku merasakan ada yang aneh di punggung dan pernafasanku. Sakit dan sulit bernapas. Aku benar-benar ketakutan. Leherku seperti ada yang mencekik. Anakku terlihat panik. Dia membaca ayat kursi dan ayat Al-Quran yang ia bisa. Tak ada yang saya ingat selain rasa sakit yang tak terhingga. Aku teringat tentang membaca solawat. Spontan, aku baca solawat sehingga aku bisa berteriak, "Papa, Pah!" Mungkin karena terasa ada yang gak beres, suamiku langsung lari ke kamar. Aku menangis, ketakutan, dan badan penuh dengan keringat. Tak lama kemudian, Ustadz Husein mengambil air putih, dan aku disuruh minum air itu yang sudah didoakan. Anehnya, badan terasa lemas dan ngantuk, dan saat itu pun aku tertidur. Aku pikir gangguan itu akan berhenti, tetapi ternyata salah. Gangguan kali ini lebih hebat. Sore hari sekitar jam 5 itu, aku sedang menonton televisi berdua dengan anakku. Saat itu, suamiku belum pulang. Tiba-tiba, punggungku dan telungkukku terasa sangat panas. Kepalaku rasanya sakit, sampai aku memukul-mukul kepalaku dengan remote TV. Mataku memerah panas, bibir kering, pecah-pecah, dan tubuhku benar-benar kesakitan, seperti sedang ditusuk jarum. Aku berteriak kesakitan, tanpa sadar aku telah menggigit bibirku sampai berdarah. Anakku Mei, yang saat itu berada di sampingku, terkejut melihat mulutku mengeluarkan darah. Dia pun berteriak memanggil kakek dan neneknya. Mendengar teriakan dari Mei, orang tuaku dan Hendry langsung berhamburan mendatangi rumahku. Dan saat itu, aku tertawa-tawa seperti orang gila. Setelah melihat keadaanku, ayah berkata kepada adikku, "Ayo, kita panggil Ustadz Husein." Hendry pun mengangguk, lalu mengambil motor dan langsung bergegas pergi. Ibu dan anakku segera melihat keadaanku yang saat itu sedang menjilati darah dari bibirku yang luka. Tiba-tiba, aku bangun dari tempat dudukku dan berjalan menuju ruang belakang. Dan saat itu, tubuhku seperti dikendalikan oleh sesuatu. Ibu dan anakku mencoba mencegahku. Tapi apa daya, tenagaku 100 kali lebih kuat, dan tanpa sadar, aku membantingkan tubuh mereka. Mereka pun terjerembab ke lantai sampai ibuku pingsan. Anakku berlari keluar dan berteriak memanggil pertolongan. Tetangga-tetanggaku berdatangan. Salah satunya adalah Pak RT. Dia bertanya kepada anakku apa yang sedang terjadi. Anakku menceritakan semuanya. Jadi begitu. Pak RT mulai mengerti, lalu berkata kepada warga, "Bapak-bapak, mari kita tolong Ibu Asih." "Lalu nak, ibumu ada di mana?" tanyanya. Anakku pun menjawab, "Tadi menuju belakang rumah, Pak." "Hati-hati, Pak, ibu sepertinya kerasukan." Pak RT mengerti, lalu dia meminta agar salah satu warga membantu mencariku. Di saat para warga mencariku, ayah dan adikku datang membawa Ustadz Husein bersama mereka. Ayahku kaget karena banyak sekali warga yang ada di rumahku. Ibuku yang sudah sadar menceritakan kejadian tadi. Bersama Ustadz Husein, ayahku menyusul Pak RT untuk mencariku. Dan ternyata, aku ditemukan di lumbung padi belakang, yang jaraknya beberapa meter dari rumahku. Saat itu, aku sudah tak sadarkan diri. Ayahku kaget karena ketika ditemukan, aku bersimbah darah. Buru-buru, dia mengangkatku. Dan ketika diangkat, bau anyir langsung menusuk hidungku. Astagfirullah, bau amis sekali. Darah siapa ini, Pak Ustadz? Dia bertanya kepada Ustadz Husein yang terus mengucapkan zikir. Ustadz Husein pun menjawab dengan wajah yang panik. "Ini sudah keterlaluan, Pak. Teh tari ini sudah disantet. Dan santetnya mematikan. Darah ini adalah dari teh tari," kata Pak Ustadz. "Apa? Darah tari?" "Tapi saya tidak melihat adanya luka di tubuh tari, Pak Ustadz," tanya ayah sambil memeriksa tubuhku. "Kita bicara di rumah saja, Pak. Sekarang kita bawa teh tari ke rumah. Saya minta semua warga ikut berdoa dan mengaji nanti sore.
Kata Pak Ustadz lagi. Iya Pak, baiklah, jawab ayah. Sambil bergidik jijik, dia membopongku ke kamar dan menyuruh ibuku membersihkan tubuhku. Ketika aku dibersihkan ibu, aku belum sadarkan diri, dan saat itu aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ibuku panik karena darah dari anusku tidak berhenti-henti. Lalu, ibu memakaikan tampon agar darahnya tidak tembus keluar. Di ruang depan, ayah dan Ustadz Husen serta Pak RT berkumpul membicarakan hal aneh yang terjadi kepadaku. Kejadian di luar nalar ini mau tidak mau menyoroti keluargaku. Sekitar jam 8 malam, suamiku pulang. Dia pun terkejut banyak orang yang mengaji. Buru-buru, dia parkirkan motornya dan masuk ke dalam rumah. Didapatinya, aku yang terbaring lemah. Lalu dia bertanya kepada ayah dan Ustadz Husen yang ada di halaman belakang. Pak, ada acara pengajian malam ini. Kok di rumah ramai sekali, Pak? Tanyanya sambil bergantian memandang ayah dan Ustadz Husen. Ustadz Husen menjawab, Ruth, ada yang ngirim santet ke keluargamu. Saya yang menyarankan agar warga di sini mengaji, karena hal itu bisa menangkal santet itu untuk sementara. Siapa yang melakukan Pak Ustadz? Kata suamiku. Entahlah. Jujur saja, ilmuku tidak sampai kalau harus melawan santet ini. Saya sarankan agar kamu datang ke guruku, kalau bisa secepatnya Ruth, karena santet ini mematikan, kata Ustadz Husen. Suamiku terdiam beberapa saat. Ia kaget mendengar penuturan Pak Ustadz Husen. Siapa orang yang selama ini tidak suka pada keluargaku? Tetapi pikirannya buntu. Dia tidak bisa berpikir siapa orang yang sudah tega mengirimkan santet mematikan itu kepadaku. Lalu dia bertanya, Pak Ustadz, kalau memang sekiranya istriku kena santet, bagaimana cara mengusirnya, Pak? Kata suamiku ke Pak Ustadz. Begini Mas Rudi, seperti yang sudah saya bilang tadi ke Pak Pram, mertua Mas Rudi, saya tidak bisa mengobati orang yang terkena santet. Saya hanya bisa membacakan doa-doa saja untuk menenangkan Neng Tari. Kalau untuk menyembuhkan, apalagi mengusirnya, ilmu saya belum tinggi. Tadi, saya sudah hubungi guru saya. Dia akan datang ke sini 3 hari lagi, karena saat ini beliau sedang menunaikan ibadah umroh. Jawabnya. Suamiku hanya tertunduk lesu. Menuju ke sudut pandang Melani. Setelah kejadian kesurupan kemarin, aku semakin takut jika hanya berdua dengan ibu. Bagaimana tidak, ibuku bukan lagi ibu yang aku kenal. Dia selalu menangis dan tertawa sendiri. Aku tahu kalau itu bukan ibu. Ada kejadian di mana aku melihat ibu memakan daging mentah. Malam itu aku terbangun karena ingin ke kamar mandi. Kamar mandi di rumahku ada 2. Yang satu di belakang dekat dengan dapur, yang satu lagi samping kamarku. Aku ke kamar mandi yang terdekat dengan kamarku. Setelah aku keluar dari kamar mandi, tiba-tiba terdengar suara piring jatuh dari arah dapur. Antara kaget dan penasaran, aku mengecek ke dapur. Dan dengan hati-hati, aku berjalan ke dapur. Setibanya di sana, ternyata apa yang aku lihat sungguh membuatku bergidik ngeri. Aku melihat ibu tengah jongkok memakan daging mentah yang ada di lemari es. Darah berceceran, entah darah apa. Apakah darah dari ibu atau daging mentah yang kini ada di mulut ibu? Aku beringsut mundur. Aku takut. Sial, ibu melihatku. Mulutnya berlumuran darah dan berbau amis. Dia berdiri membungkuk. Kepalanya menengadah ke atas. Namun matanya melihatku melotot sembari menyeringai. Dia berjalan membungkuk mendekatiku. Astagfirullah. Segera aku berlari memanggil ayahku dan menggedor-gedor pintu kamarnya. Pah, buka Pah, cepat. Sesekali aku melihat ke belakang, takut ibuku mengejarku. Dan benar saja, ibuku mengikutiku. Aku berteriak, Pah. Akhirnya, ayahku membukakan pintu. Dia terheran-heran melihatku menangis. Ada apa? Kenapa teriak-teriak sih? Kamu menangis? Tanyanya heran. Pah,
Aku lihat ibu sedang makan daging mentah, Pak, di dapur. Lalu ibu melihatku. Dia mengejarku, Pak. Aku takut sama ibu, Pak. Tangisku pecah karena takut. Ayahku mengerti. Ketika dicek ke dapur, ternyata ibu masih di sana memakan daging mentah. Ayahku mendekat tanpa takut membacakan ayat-ayat pengusir jin. Ayah memanggilku. Mei, ayo bantu papa bacakan mama doa-doa yang sudah diberikan Ustadz Husein, kata papa kepadaku. Walaupun takut, aku menghampiri ayah dan ikut membacakan surat-surat yang telah diberikan Ustadz Husein. Ibuku terus-terusan berteriak, kurang ajar kau, kurang ajar kau. Panas. Teriakan ibuku mengagetkan anak tetangga rumah yang kebetulan sedang berkumpul. Mereka berbondong-bondong datang ke rumahku. Mereka sebaya denganku. Beberapa di antara mereka ada yang membantu ayah memegang tangan dan kaki ibu yang meronta-ronta. Sebagian lagi ada yang memanggil Ustadz Husein dan Pak RT. Suasana malam itu tidak kondusif. Ibu terus-terusan berteriak meracau. Kedatangan Ustadz Husein dan Pak RT membantu kami. Hingga akhirnya jam 2 dini hari, ibu mulai tenang. Ibu sudah mulai bisa tidur. Setelah selesai membantu kami, Ustadz Husein dan Pak RT pamit pulang. Sementara anak tetanggaku dan teman-temannya berjaga di teras rumah. Jaga-jaga kalau kejadian lagi, katanya. Hari-hari berikutnya, aktivitas ibu hanyalah duduk, melamun dengan tatapan kosong. Setelah selepas maghrib sampai jam 4 subuh, kadang dia berteriak-teriak histeris, kesurupan. Ustadz Husein menyarankan kalau ibu harus sering berzikir, mengaji, dan jangan dibiarkan tidur malam hari. Tetapi bagaimana beliau bisa melakukan hal itu, sedangkan beliau sendiri dalam keadaan kotor karena terus mengeluarkan darah dari organ vitalnya. Ditambah, ibu sekarang jiwanya seperti kosong. Kami sekeluarga sudah membawa ibu berobat, tetapi tidak ada hasil. Sampai pada suatu hari, Ustadz Husein datang bersama seseorang yang diketahui adalah gurunya. Beliau bernama Kiai Jafar, yang baru saja kembali dari ibadah umroh. Assalamualaikum, sapa Ustadz Husein dan Kiai Jafar. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Sepertinya ada tamu dari jauh. Silakan masuk. Ayahku mempersilahkan mereka masuk. Tanpa basa-basi, Kiai Jafar menanyakan keadaan ibuku. Kemudian ayah menceritakan asal-muasal kenapa ibu bisa seperti itu. Lalu Kiai Jafar berkata, besok saya kembali ke sini lagi bersama para murid saya. Sekarang istirahat saja. Besok malam sepertinya akan menjadi malam panjang. Minumkan ini kepada Mbak Tari. Insya Allah malam ini tidak akan terjadi apa-apa. Saya menginap di rumah Ustadz Husein, ujarnya. Setelah berkata seperti itu, Kiai Jafar dan Ustadz Husein pamit pulang. Keesokan malamnya, seperti biasa, ibu sedang berada di kamarnya, masih dengan kondisi yang sama. Duduk melamun di jendela kamar, menatap keluar. Sambil melakukan tugas sekolah, aku menemani ibu. Aku sudah tidak takut lagi dengan beliau, karena beliau sekarang tidak pernah tertawa atau menangis tiba-tiba lagi. Beliau lebih banyak diam. Walaupun aku tahu ada sesuatu yang buruk terjadi, tiba-tiba berbicara. Ada tamu yang datang, kata ibuku. Aku sempat kaget karena ibu berbicara. Siapa yang datang, Mah? Tanyaku sebelum aku sadar kalau ternyata ibu berbicara bukan denganku, tetapi dengan sesuatu yang lain. Tak berapa lama dari depan rumah, terdengar suara Ustadz Husein dan Kiai Jafar. Aku memperhatikan raut muka ibu. Dia tampak tidak senang dengan kedatangan Ustadz Husein dan Kiai Jafar. Ditambah, di luar ada beberapa orang lagi yang datang. Mereka adalah murid-murid Kiai Jafar. Kemudian, Ustadz Husein dan Kiai Jafar masuk ke kamar ibu. Assalamualaikum, Mbak Tari. Ibuku tidak langsung menjawab. Dia melirik sinis, menatap baik-baik orang asing di hadapannya. Untuk apa kau kemari, ha? Tiba-tiba,
suara ibu berubah. Suaranya besar. Aku langsung sadar kalau itu bukan ibuku. Kiai Jafar mendekati ibu. Beliau memegang pundak dan punggung ibu. Sedangkan Ustadz Husein memijit-mijit telapak kaki ibu sambil membacakan doa. Lalu Kiai Jafar berbicara kepada sosok yang merasuki ibu. "Siapa yang berada di dalam tubuh ini? Keluar sekarang juga," kata Kiai Jafar. Sosok itu tertawa mengejek. Kiai Jafar tak menghiraukannya dan mulai membacakan doa. Begitupun dengan Ustadz Husein. Suara yang dikeluarkan olehnya sangat menyeramkan, membuat siapapun yang mendengarnya bergidik ngeri. Karena diserang Kiai Jafar dan Ustadz Husein, sosok itu kewalahan. Dia berteriak mengerang, menangis, kemudian tertawa dan berkata, "Aku senang sama dia. Sangat nyaman masuk dalam tubuhnya. Aku ingin membawa dia ke alamku." Kiai Jafar membalas, "Kau tidak bisa membawanya. Kami akan mencegahmu. Kalau kau tidak pergi dari tubuh wanita ini, kami akan membakarmu. Bismillahirrohmanirrohim." Dengan segenap kekuatan, Kiai Jafar dan Ustadz Husein melawan makhluk itu. Sungguh mengerikan. Butuh waktu lama untuk melumpuhkan makhluk itu. Sampai pada akhirnya makhluk itu menyerah. Sebelum dia keluar dari tubuh ibu, dia berkata, "Saya disuruh oleh tuanku untuk mengganggu keluarga ini. Saya juga disuruh untuk membuatnya lumpuh. Kalau saya keluar dari tubuh manusia ini tanpa izin dari tuan saya akan dibunuhnya," geram makhluk itu. "Kalau kau pergi dari tubuhnya, kau tidak akan dicelakai. Saya akan bawa kau ke suatu tempat di mana berkumpulnya jin muslim," kata Pak Kiai. "Baiklah," jawab makhluk itu. Lalu makhluk itu pun keluar dari tubuh ibu. Apakah kalian pikir semuanya telah berakhir? Tentu saja tidak. Tiba-tiba, tubuh ibuku bergerak kembali. Dia bangun dan duduk bersila. Kepalanya menunduk, dan tiba-tiba dia bersuara dengan lantang, seperti menahan amarah. "Kurang ajar. Siapa yang mengalahkan anak buahku? Sini lawan aku sekarang. Kalian akan aku makan." Entah siapa kali ini yang masuk ke tubuh ibu. Suara beratnya membuat suasana mencekam. Ayahku panik sekali melihat ada yang masuk lagi ke tubuh ibu. "Pak Kiai, istri saya kenapa, Pak? Istri saya kenapa lagi? Kenapa makhluknya gak mau keluar?" tanya ayah sambil menahan tangis. Tenang saja Mas Rudi. Jadi yang bersemayam di tubuh Mbak Tari itu ada 2. Yang pertama itu sudah dikeluarkan. Nah yang satu ini yang paling kuat. Bantu dengan doa ya Mas. Dan panggilkan murid-murid saya masuk ke ruangan ini, kata Pak Ustadz. Ayah mengangguk. Baik Pak Kiai, jawab ayahku. Lalu Kiai Jafar berbicara dengan makhluk itu. Saya yang telah melepasnya keluar. Sekarang saya akan bertanya, siapa yang menyuruhmu untuk menghabisi keluarga Mas Rudi? Kata Kiai Jafar ke makhluk itu. Dia tertawa terbahak-bahak. Apa kau tahu? Aku dan wanita ini sudah menyatu. Kalau kau mengeluarkan aku dari tubuh wanita ini, maka dia akan mati. Akulah sumber kekuatannya. Coba saja kau kalahkan aku, tantangnya. Kiai Jafar menjawab tenang. Tidak ada yang kuat di alam semesta ini kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat, katakan siapa yang menyuruhmu, atau aku akan membakarmu. Kau yang akan aku makan terlebih dahulu, kata makhluk itu. Lalu terjadilah pertarungan antara Kiai Jafar dan sosok yang ada di tubuh itu. Ustadz Husein dan murid Kiai Jafar membantu membacakan doa. Ibu meraung-raung dengan menjerit kesakitan, dan tanpa sadar, aku menangis.
Aku tidak tega melihat ibu tersiksa seperti itu. Tolong ibuku ya Allah. Tak berapa lama, ibu muntah darah. Darahnya berwarna hitam. Kiai Jafar mendekat dan membantu ibu duduk, lalu memegang pundak ibu dan membacakan doa sambil bertanya kepada makhluk tersebut. Kau diberi apa oleh dukunmu? Kata Pak Kiai. Dia memberiku darah, jawabnya. Jadi, setiap manusia yang memberimu darah, kau akan menuruti permintaannya? Tanya Kiai Jafar lagi. Tentu saja, karena saya sudah terikat perjanjian dengan orang yang memberikan darah itu, jawab makhluk tersebut. Dan sekarang, kau disuruh oleh dukunmu untuk mencelakai keluarga ini? Tanya Pak Kiai lagi. Karena saya sudah terikat perjanjian dengan orang yang memberikan darah itu, jawab makhluk tersebut. Baiklah, sekarang lihat ini. Kiai Jafar mengucapkan doa-doa lagi, dan makhluk itu pun bereaksi. Hentikan, hentikan. Jelaskan siapa yang menyuruhmu? Tanya Kiai Jafar, masih dengan melafalkan doa-doanya. Jangan baca-baca itu, jangan bakar saya. Akan saya beritahu, asal jangan baca itu lagi. Makhluk itu memelas. Baiklah, sekarang jelaskan, ucap Kiai Jafar. Aku mencelakai keluarga ini atas permintaan dari orang yang tidak suka dengan kesuksesan Mas Rudi, dan orang itu adalah teman satu pekerjaan, ucap makhluk itu. Maksudmu teman saya? Siapa namanya? Tiba-tiba ayahku menyela dan bertanya kepada makhluk itu. Saya tidak bisa mengatakannya. Saya sudah terikat janji. Sekarang lepaskan saya. Saya tidak akan mengganggu keluarga ini. Tapi orang itu tidak akan pernah berhenti sampai orang yang bernama Rudi itu mati. Prek! Tiba-tiba tubuh ibu ambruk. Ayah menggotong ibu dan membaringkannya di tempat tidur. Sepertinya ini belum berakhir. Ketika dukun itu tahu kalau jin-jinnya sudah dikalahkan, dia akan kembali mencoba mencelakai kalian lagi. Mbak Tari, jangan sampai ditinggalkan sendiri ya. Minta Mbak Tari untuk terus berzikir, selalu mengingat Allah, karena dengan selalu mengingat Allah akan dijauhkan dari segala jin yang akan mengganggu manusia. Santet darah sewu adalah santet yang mematikan. Untung saja saya datang tepat pada waktunya. Jika terlambat mengobati, Mbak Tari sudah pasti dia akan kehabisan darah dan meninggal. Untuk itu, kalian semua harus selalu waspada. Ingat, setelah ini, kalian jangan berhenti berdoa, karena saya yakin orang itu tidak akan berhenti mengganggu kalian. Tubuh kalian jangan terlalu kosong, ujar Kiai Jafar. Setelah memberikan pesan dan wejangan, Kiai Jafar dan muridnya pamit pulang. Hanya Ustadz Husein yang masih menemani ayah. Ibu sudah sadar sepenuhnya, namun tubuhnya masih lemas. Bagaimana tidak, dia dirasuki oleh jin yang benar-benar kuat. Aku saat itu lega, luar biasa, melihat ibuku sudah kembali. Beberapa hari setelah kejadian itu, ibu sudah terlihat sehat, walaupun dia sesekali sering didatangi sosok-sosok yang mengganggunya. Tapi ibu sudah siap menghadapi para jin-jin tersebut. Sebulan sekali, ibu melakukan ruqyah agar benar-benar sembuh total dari kiriman santet dari teman kerja ayah. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. 2 tahun, ibu baru sembuh total. Semenjak kejadian itu, ibu mempunyai kemampuan untuk bisa melihat hal gaib. Darah yang selalu keluar dari organ vital ibu berangsur-angsur sudah menghilang. Pernah ada yang menawari ayahku untuk mengirimkan kembali santet kepada si pengirim, tapi ibuku melarang ayah. Menurutnya tidak baik kalau harus perang santet. Ibu sudah lelah dan tidak ingin membalas perlakuan buruknya. Biar Tuhan yang akan membalas semua perbuatannya. Menurut Kiai, jin itu sendiri dibagi menjadi 3. Ada jin hitam
merah, dan putih. Dan yang paling berbahaya, tentunya jin merah. Bahkan, jin merah tidak hanya membuat sakit, tapi membuat korbannya meninggal, bisa menutup aliran darah ke jantung, dan membuat sasarannya langsung meninggal begitu saja, walau tidak punya riwayat penyakit jantung. Berbahaya kedua, ada jin hitam. Menurut orang pintar, jin hitam ini bisa membuat seseorang tidak bisa berbicara. Dia akan merusak pita suara dan membuatnya menjadi gagu. Terkadang juga memutus bagian telinga dan membuatnya tuli. Ada beberapa kasus yang bisa disembuhkan oleh supranatural dan membuatnya normal kembali. Tapi membutuhkan proses panjang. Yang paling tidak berbahaya tentunya setan putih. Untuk jenis ini, biasanya membuat korbannya kesakitan. Misalnya dibuat panas dingin, kulit gatal, perih, dan lainnya. Di Indonesia, masalah seperti ini memang masih kental. Bahkan ada beberapa daerah yang masih sering mengirimkan santet ke orang yang tidak disukainya. Siapa saja yang bisa membuat santet dan seperti apa cara kerjanya? Menurut ahli, wanita lebih mahir membuat santet dibandingkan pria, karena wanita mengalami masa haid yang bisa membuat jin suka. Ditambah dengan mantra, maka jin pun mudah mendekat dan bisa memerintahkannya. Pekerjaan ini memang harus yang ahli. Inilah kenapa banyak dukun wanita yang lebih kuat dibandingkan dukun pria. Bahkan ada dukun wanita yang bisa membuat kecelakaan lalu lintas dan korbannya mati dengan mengenaskan. Cara kerja santet memang cukup unik. Jadi, ada orang yang memerintahkan jin untuk menyerang seseorang. Jin itu menjadi abdi dukun tersebut karena sering diberi makan. Bahkan menurut paranormal, ada jin yang menghisap darah dari dukun tersebut dan membuat dukun terlihat kurus, tidak pernah gemuk walaupun makan banyak. Ciri-ciri dukun santet biasanya tubuh kurus, mata merah, dan jalan menunduk. Warna mata merah itu menurutnya karena mata setan atau jin yang selalu berada di sekitarnya. Itulah cerita dari kakak sepupuku yang pernah mengalami santet yang mengerikan. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.